yang kami sayangi, yang kami banggakan, yang kami cintai, seluruh pengurus DPP Manis. Alhamdulillah, semua yang berpakaian manis dan berjilbab lebih manis. Luar biasa. Yang kami cintai, bapak-bapak, ibu-ibu, peserta deklarasi yang hari ini nampak segar dan semangat, sehat lahir dan batin. Mak-mak manis punya tanggung jawab besar untuk tahun 2024 memenangkan Anies Baswedan. Apa yang harus kita lakukan? Bekerja, bekerja, dan bekerja. Kita punya tugas besar dan mulia, sebab ibu-ibu, mak-mak manis ini sudah dibanggakan oleh Allah. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, syurga di bawah telapak kaki ibu. Al-ummu ustadzatul ula, ibu adalah guru yang pertama dan utama. Bahkan Allah mengatakan syurga di bawah telapak kaki kita. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, an-nisa wa imadul bilad, idza saluhat saluhatil bilad, wa idza fasadat fasadatil bilad. Wanita yang negara. Kalau wanita itu baik, hebat dan maju, maka hebat dan maju negaranya. Kalau wanita itu lemah dan brengsek, maka hancurlah negaranya. Di pundak emak-emak manis ini akan berdiri negara hebat dengan Presiden Anies Baswedan. Pulang dari sini harus ada himmah yang kuat. Yang jadi guru berbuat kebaikan di tengah-tengah muridnya. Yang jadi karyawan, pegawai, sampaikan amanat ini kepada sahabat-sahabat di kantornya. Yang jadi ustazah, ketua taklim, maka pulang dari sini ada pekerjaan mulia. Tidak ada kata lain. 2024 Presiden Indonesia Anies Baswedan. Saya sampaikan dengan jelas, wahai para pendengar semua di Indonesia, tidak boleh ada pengunduran pemilihan presiden. Harus tetap 2024. Walaupun ada orang-orang mengatakan pemilihan presiden diundur 2020 sekian, no. Manis mengatakan pemilihan presiden 2024 takbir. Presidennya Anies Baswedan. Ibu-ibu manis siap ada di garda terdepan. Adalah kumpulan dari emak-emak dari berbagai profesi, dari berbagai latar belakang, dari berbagai keilmuan, bersepakat membentuk satu wadah perjuangan yang dinamakan Mak-Mak Anies untuk berjuang pada tahun 2024 memenangkan Bapak Anies Baswedan sebagai presiden pada tahun 2024. Kami bersepakat bahwa tadi disampaikan ketua kami bahwa punya hak yang sama dalam republik ini untuk memimpin, memilih pemimpin dan dipilih. Oleh karena itu kami sepakat bahwa bangsa ini ke depan harus dipimpin oleh orang yang santun, orang yang cerdas, orang yang dapat membanggakan Indonesia ke depan ini. Nah, pilihan kami jatuh kepada Bapak Anies Baswedan. Kemudian yang kedua bahwa kami pun juga menyatakan atau bersepakat bahwa kami menolak dengan keras penundaan pemilu presiden dan wakil presiden pada tahun 2024. Kita sepakat bahwa itu harus dilaksanakan tanpa ada embel-embel perubahan, karena itu adalah undang-undang yang telah kita sepakati bersama. Nah, dan ini semoga para penguasanya di sana di DPR maupun tidak akan merubah itu, tetap berpedoman pada undang-undang yang telah disepakati, dan jangan mencari celah-celah untuk yang ini. Kita ingin perubahan yang lebih baik lagi terhadap bangsa dan negara ini. Terima kasih, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, bisa satu lagi sedikit, ya. Habis kegiatan ini apakah ada kegiatan lagi selain setelah ini kami akan membentuk sebenarnya secara
secara tidak ini sudah terbentuk seluruh Indonesia hanya ingin mendeklarasikan 34 provinsi. 34 provinsi yang akan mendeklarasikan masing-masing kabupaten kota yang ada. Nah, mungkin dimulai nanti apakah kami mulai dari Timur Jawa atau Sumatera, tapi yang sudah siap dilantik adalah Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, kemudian Jawa Barat sudah Jawa Barat sudah ada beberapa provinsi, sudah ada beberapa daerah terkhusus untuk Jawa Barat, Jawa Timur, bahkan Jawa Tengah. Itu menjadi sudah ada agenda-agenda semua. Cuma mungkin kami akan setelah deklarasi ini mungkin akan kami ada rapat kerja untuk BPP untuk pengaturan semuanya, dan mungkin ada beberapa agenda-agenda kami yang jelas bahwa Mak Anies ini sudah hampir terbentuk kepengurusan seluruh Indonesia, hanya saja bahwa kita akan memulai deklarasi setelah kami di pusat ya. Jadi ini pun bukan hanya kami bergerak, sebenarnya daerah-daerah itu sudah ya, hanya gongnya di sini dulu, baru kami dari seluruh pengurus yang ada ini kami akan membagi bahwa itu kami bagi ke daerah masing-masing, tidak di ini hanya terfokus pada ketua, ada Busekjen dan ada beberapa presidium. Ya. Kalau nanti tugasnya ini akan memberikan politika bagaimana cara memilih pemimpin yang baik. Oh, itu tentunya. Artinya kami akan tetap menyampaikan sesuai dengan karakter beliau, santun. Jadi kita pun juga akan mencontoh beliau. Kenapa kami memilih? Karena kami melihat bahwa beliau sangat berhasil dalam memimpin DKI, sangat menepati amanah dalam hampir semua janji-janji politik beliau itu, hampir semua sebagian besar itu dapat terrealisasi. Kemudian kami lihat beliau bangga begitu, beliau memiliki segala unsur loh ya, dari sisi ibaratkan kalau kita sebagai umat Islam, dia memiliki lima unsur, bahwa cerdas, berakhlak mulia, intelek, dan kami bangga kalau dipimpin oleh beliau di mata dunia, bahwa beliau menguasai semua sikap yang santun, kemudian ya jelas itu intelektual, cerdas. Dan sebagai pemimpin, ya kami tidak pungkiri dari yang ada calon-calon yang mungkin di media, ya kami mengakui beliau paling ganteng menurut Mama, ya kan, menurut kami seger, ya kan begitu. Itu tentu saja. Terakhir itu kenapa nih Mama ini kan biasanya ibu-ibu tuh identik ya, katanya apa di dapur di rumah aja, tapi kenapa ini mau bergabung ke dalam kegiatan politik? Oh, kami ini sebenarnya Mama itu sudah sadar politik, sudah berapa periode yang lalu udah sadar, tapi bahwa karena mungkin Mama ingin perubahan, Mak ingin sejahtera, Mama ingin makmur, gitu. Dan Mama ingin bahagia. Nah, itu yang melatar belakangi bahwa Mama harus sadar politik, Mama harus masuk dalam politik, kancah politik. Nah, jadi itu karena yang jelas bahwa Mama ingin perubahan terhadap bangsa dan negara ini. Yes.